Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perpajakan Universitas Serang Raya yang terdiri dari Muhammad Iqbal, Isdat, Muawiyah, Ririn Safitri, Safira Aulia, Salman, dan Syahira akan mempresentasikan materi pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Yang pertama ada pasal 22. Sebagai materi kami mengambil dari PMK sebagai berikut. Definisi pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah, impor barang, penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, penjualan barang sangat mewah. Selanjutnya untuk pemungut, penyetor, dan pelapor. Aktivitas penyerahan barang, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan atau UP, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah pembayar atau SPM untuk mekanisme pembayaran langsung atau LS. Aktivitas impor ada bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk aktivitas di industri tertentu, yaitu badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Industri atau eksportir yang ditunjukkan kepada KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Untuk tarif pajak atas aktivitas penyerahan barang senilai 1,5% dari harga pembelian. Kemudian untuk aktivitas impor, tarif pajak ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah 2,5% atas nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor atau API. Selanjutnya 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Dan 7,5% bagi nilai impor bagi non-pengguna API, dan 7,5% bagi harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Selanjutnya untuk nilai impor adalah CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lain. CIF ini adalah cost insurance freight. Sebagai contoh kasus, sebagaimana berikut, yaitu adalah Koperasi Medang Kamulan menandatangani kontrak dengan kantor Humas Pemprov Jateng untuk menyediakan furnitur berbahan dasar kayu senilai 350 juta. Diminta untuk menghitung berapa PPh-nya. Sebagaimana kasus tersebut, sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh PMK sebesar 1,5%, sehingga didapatkan 1,5% dikalikan dengan nilai furniturnya, yaitu 1,5% dikalikan 350 juta, didapatkan Rp5.250.000. Untuk kasus kedua, yaitu adalah yang lebih kompleks. PT Kutai melakukan transaksi jual beli dengan penggarong yang berdomisili usaha di luar negeri dan sebuah mesin cetak tanpa penggunaan API. Nilai kontraknya diketahui $10.000 berdasarkan ketentuan FOB Shipping Point. PT Kutai telah mengasuransikan pengirimannya tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai $1.500. Adapun bea masuk dan pungutan lain sebesar masing-masing 20% dan Rp5 juta. Pada saat itu, Menteri Keuangan menetapkan kurs sebesar Rp10.000 per dolarnya. Diminta berapakah besar beban PPh 22. Untuk kos adalah nilai furnitur itu sendiri, yaitu $10.000. Karena itu adalah satuannya dolar, harus dikonvert ke rupiah dulu.
Rupiah pada saat itu per dolarnya adalah Rp10.000, sehingga Rp10.000 dikalikan $10.000. Didapatkan 100 juta rupiah. Kemudian insurance adalah 10% dari cost. Artinya dari cost dikalikan 10%. 10% didapat dari mana? Dari biaya premi sebesar 10% dari soal. Kemudian ada freight atau biaya pungutan. Biaya pungutan adalah $1.500 dikali dengan Rp10.000. Artinya dikonvert ke rupiah. Kemudian ada bea masuk sebesar 20%. Bea masuk ini didapatkan dari 20% dari chief. Chief ini adalah di total dari cost, insurance, dan freight. Itu di total, kemudian dikalikan 20% dari chief. Didapatkan bea masuk. Kemudian adapun pungutan lain sebesar 5 juta yang telah diketahui di soal juga. Kemudian didapatkannya tarif impor, nilai impor yaitu sebesar 155 juta. Kemudian dihitunglah beban PPh 22. Tarifnya 7,5 sesuai tarif yang sudah ditentukan pada PPh 22 oleh PMK sebesar 7,5%. Didapatkan hasil Rp11.625.000. Kemudian ada tarif pajak yang kedua. Ini adalah tarif untuk industri tertentu, seperti industri kertas, industri semen, industri otomotif, dan industri baja. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat sendiri, poin 1, poin 25, poin 45, dan poin 3. Kemudian untuk aktivitas di industri tertentu juga, seperti penjualan BBM, gas, dan pelumas, itu seperti SPBU Pertamina, SPBU non-Pertamina, harga jual minyak tanah, jual gas, pelumas. Ini seperti perusahaan petrokimia. Kemudian ada juga pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan periklanan. Adapun juga barang sangat mewah dengan nilai tarif 5% dari harga jual dan tidak termasuk PPN dan PPNBM. Berikutnya adalah ada sanksi tarif yang ditunjukkan kepada warga negara, suatu warga wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pajak wajib pajak. Dengan tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 22 tidak final. Sebagai ilustrasinya, contoh soal itu adalah CV Tarumanegara melakukan pembelian 5 keranjang ikan, yaitu termasuk dengan industri perikanan dengan nilai Rp1.500.000 per keranjang untuk keperluan ekspor. Dengan biaya pengiriman sebesar Rp50.000 ditanggung Tuan Mula Warman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tuan Puna Warman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh 22 yang ditanggung oleh PT Kutai? Di sini kita harus mencari dulu berapa tarif PPh untuk yang tidak memiliki NPWP, kemudian baru mencari bebannya. Dan di sini didapatkan 0,25. 0,25 itu adalah nilai tarif bagi industri perikanan, 0,25. Kemudian dikali 1 plus 100 itu ditunjukkan kepada yang tidak memiliki NPWP. Kemudian hasilnya didapatkan 0,5 dikalikan 5. 5 itu adalah keranjang ikan yang telah dilakukan pembelian. Terdapat 5 keranjang ikan dikalikan dengan Rp1.500.000. Dan didapatkan beban PPh 22 sebesar Rp37.500. Kemudian ada pengecualian PPh 22, yaitu berupa adapun pengecualian harus memerlukan bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya adalah PPh pasal 23. Merupakan pajak dikenakan terhadap
wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, pemberian jasa tertentu. Kemudian untuk pemotong, penyetor, dan pelapor, berikut adalah susunannya. Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan dari luar negeri, dan lainnya, kemudian orang pribadi yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Untuk tarif pajak pada PPh pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Kemudian ada 2% dari jumlah bruto sebelum PPN atas sewa penghasilan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lain-lain. Kemudian sama juga seperti pasal 22, bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi. Dan ini adalah lingkup jasa yang dikenakan pasal 23. Berikut adalah rincian jasa-jasa yang dikenakan pajak. Kemudian sebagai ilustrasi, di sini ada kasus untuk sebagai contoh mencari besar PPh pasal 23, yaitu PT Kanjuruan merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Pada tanggal 1 Februari 2012, sebuah kontrak ditandatangani untuk melaksanakan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta rupiah. Ditanya untuk berapa besarnya PPh pasal 23 pada PT Kanjuruan tersebut. 2% didapat dari besarnya tarif untuk industri teknik, karena di sini adalah ditandatangani untuk melaksanakan teknik sebagaimana tarif yang sudah ditentukan, artinya memakai tarif 2%, 35 juta dari nilai yang diketahui. Didapatkan hasil bebannya Rp700.000. Kemudian ada lagi untuk kasus yang kedua, lebih kompleks. Pada tanggal 1 Juli 2012, PT Bala Putra Dewa melakukan pinjaman uang senilai Rp1 juta kepada Tuan Simarutungga dengan tingkat bunga 8% per tahun. Kemudian, Tuan Bala Putra Dewa membayarkan bunga pada 31 Juni 2012 dan 2013, serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Berapakah besar beban PPh 23 masing-masing di tahun 2012 dan 2013? Kemudian didapatkan jawabannya 15%. 15% adalah nilai yang sudah ditetapkan pada pasal 23, yaitu melakukan pinjaman dan adanya pembayaran bunga, sehingga didapatkan tarif 15%. Dan untuk 8%-nya diketahui adalah 8% tingkat bunga per tahun pada soal. Dan 1 jutanya adalah nilai pinjamannya yang dilakukan kepada Bala Putra Dewa. Didapatkannya 15% dikalikan 80.000, sehingga didapatkan Rp12.000 untuk pasal 23-nya. Jika berdasarkan jumlah bruto, nilainya dikurangi oleh pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran, pengadaan atau pembelian material, jasa pengantara atau dibayarkan kepada pihak ketiga, dan penggantinya biaya atau reimbursement. Kemudian pemajakan tidak berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang dikenakan PPh final. Sebagai bukti pendukung rincian tagihan, adapun kontrak kerja dan pembayaran, kemudian faktur pembelian barang, faktur tagihan kepada pihak ketiga, disertai perjanjian tertulis
dan faktur petagihan atau bukti pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Sebagai bukti pendukung rincian tagihan. Kemudian ada objek pengecualian dari pemungutan. Jadi yang pengecualian yang dari pengemut PPh pasal 23. Yaitu adalah penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubung dengan sewa dengan hak opsi, dividen yang diterima oleh suatu PT dari badan usaha yang didirikan oleh kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah di sektor. Kemudian ada bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham-saham, SAU koperasi, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan seperti penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai peraturan Menteri Keuangan. Baik, sampai di sini penjelasan dari kami mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 22. Semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.